Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tematik 3B, subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tematik 3B, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, tumbuhan ini sangat banyak sekali manfaatnya ya nak, bagi kehidupan manusia. Contohnya yaitu sebagai sumber makanan, menjadi pakan ternak, yaitu bisa juga menjadi bahan membuat pakaian, bahan bangunan, obat-obatan tradisional, dan sumber oksigen. Banyak sekali ya manfaatnya. Nah, mengenai tumbuhan, Diri jadi teringat tentang akan dongeng persahabatan tanaman tomat dan pohon jambu. Kalian bisa buka di halaman 3. Oke, disimak ya. Oke, cerita persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat. Oke, di sebuah negeri tumbuhan ada tanaman tomat dan pohon jambu biji. Mereka bersahabat sejak kecil. Nah, mereka bermain bersama setiap hari. Lalu dia ketika sudah besar dan dapat menghasilkan buah, persahabatan tanaman tomat dan pohon jambu mulai berubah karena tanaman tomat lebih cepat berbuah daripada pohon jambu biji. Nah, pohon jambu biji ini merasa tidak percaya diri, apalagi tanaman tomat senang memamerkan hasil buahnya kepada pohon jambu biji. Nah, pohon jambu biji merasa sedih dan tidak percaya diri. Nah, bulan pun berganti. Buah dari tanaman tomat semakin banyak siap untuk dipetik. Nah, tanaman tomat merasa senang karena dirinya bermanfaat bagi manusia. Sementara pohon jambu biji hanya termenung dan berharap dapat segera berbuah. Nah, tiba-tiba datang tanaman pisang menghampiri tanaman jambu. Nah, tanaman pisang memberi kabar bahwa tanaman tomat ini sudah mati. Nah, berita itu sungguh mengejutkan bagi pohon jambu biji. Ia lalu bertanya, mengapa tanaman tomat mati? Nah, pohon pisang pun menjelaskan bahwa usia tanaman tomat hanya sampai berbuah. Setelah dipanen, tanaman tomat akan mati. Nah, mendengar penjelasan itu, pohon jambu biji pun bertanya lagi. Alasan ia belum juga berbuah. Menurut tanaman pisang, pohon jambu biji itu akan berbuah dan dapat dipanen pada tahun kedua sampai ketiga dan masih dapat bertahan hidup walaupun sudah dipetik manusia. Nah, mendengar penjelasan pohon pisang, pohon jambu biji semakin mengerti. Ia semakin bersyukur atas semua yang ia miliki. Kini ia tidak pernah iri hati lagi atas kelebihan yang dimiliki orang lain. Nah, setelah saya bacakan dengan tersebut, di sini ada pertanyaannya. Siapakah yang bersahabat baik? Yaitu jambu biji dan tomat. Apa yang menyebabkan persahabatan mereka berubah? Yaitu pohon tomat selalu berbuah ya. Mengapa pohon jambu biji bersedih? Karena merasa iri hati melihat tanaman tomat selalu berbuah. Lalu kapan pohon jambu biji dapat berbuah? Yaitu 2-3 tahun, pada tahun kedua sampai ketiga ya. Lalu bagaimana akhir dari dongeng tersebut? Akhirnya adalah pohon jambu biji pohon jambu biji tidak pernah iri hati lagi ya atas kelebihan yang dimiliki orang lain. Oke, kita lanjut. Nah, tadi ini sudah saya jelaskan. Nah, coba perhatikan
Di sini ada Nina memiliki pohon apel di halaman rumahnya. Banyak apel yang siap dipanen dari pohon tersebut. Nah, pada hari libur, ayah mengajak ibu Nina dan Adi memanen buah apel tersebut. Coba perhatikan. Di sini ada jumlah apel seluruhnya dapat ditulis 9 ditambah 6 sama dengan 15. Ya, coba 9 ditambah 6 sama dengan 15. Nah, bagaimana jika banyak apel di setiap keranjang ditukar, yaitu 6 ditambah 9 sama dengan 15. Nah, kalau penjumlahan seperti ini, jika ditukar hasilnya tetap sama. 9 ditambah 6 sama dengan 15. 6 ditambah 9 sama dengan 15. Nah, hasilnya tetap sama ya. Jika ditukar, ini merupakan sifat pertukaran. Coba perhatikan lagi. Nah, ini seperti tadi saya jelaskan. Ada lagi jika ditukar 150 dan ditambah 350 sama dengan 500. Jika ditukar saja 350 ditambah 150 sama dengan 500. Jadi 150 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 150, hasilnya sama-sama 500. Walaupun ditukar hasilnya akan tetap sama ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada nyanyian tentang pemandangan ya. Oke, di sini kita bisa menyanyi bersama. Oke, kita akan menyanyi ini bersama-sama ya. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tapak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Oke, dengan menyanyi ini kamu bisa menggunakan tepuk tangan sebagai irama musiknya ya. Bagaimana perasaanmu setelah menyanyi bersama-sama? Nah, setelah kamu tahu nadanya, kamu bisa mengganti syair dengan lala-lala atau nana-nana. Oke, kalau sudah, kita akan mengerjakan soal ayo berlatih ya. Nah, di sini ada ayo berlatih. Seza ingin kalian mengerjakan nomor 1, 2, 3 ya. Untuk nomor 2 ini nih, yang ini kalian bisa tulis ada berapa buah jeruknya ya. Ini ditukar ya ke sini. Misalkan di sini 5 ditambah 6, di sini tulis 6 ditambah 5. Tapi kalian hitung dulu ya, jeruknya ada berapa, ditaruh di sini, ditaruh, habis itu ditukar nilainya. Oke, untuk yang nomor 3, isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Nah, yang A ini 120 ditambah 280 hasilnya berapa? Lalu 280 ditambah 120 berapa? Hasilnya sama ya. Walaupun ditukar hasilnya sama. Jadi 120 ditambah berapa? 280 sama dengan 280 ditambah 120 ya. Hasilnya tetap sama. Nah, yang B juga sama seperti itu. Kalian jumlahkan dulu. Setelah itu kalian tukar. Jadi 230 ditambah berapa yang belum disebut, yaitu 360 sama dengan 360 ditambah titiknya berapa, yaitu 230. Kalian tukar ya.
Lalu yang C juga sama. Nah, kalau yang C itu dijumlahkan dulu, 475 ditambah 115. Setelah itu jadi titik-titik 115. Yang belum disebut berapa? 475. Jadi 475 ditambah 115 sama dengan, nah yang sudah disebut 475. Jadi yang belum disebut adalah 115. Jadi hanya ditukar saja ya nak. Ya nanti kalau ada yang kurang dimengerti kalian bisa WA Ustazah. Oke, untuk itu saja tugas dari Ustazah. Untuk materi pembelajaran hari ini langkah BK kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.